sahabat tutor baik, jumpa lagi dengan kami di episode terbaru kami, yaitu bicara tentang kritik. Seru banget ini. Seru nih. Dan mungkin sahabat-sahabat juga punya pengalaman pribadi ya. Iya. Pernah gak sahabat-sahabat tutor baik ini mengalami kritik atau memperoleh kritik dari orang lain? Gimana tuh rasanya tuh? Rasanya kayak apa sih? Atau mungkin sebaliknya, sahabat-sahabat pernah mengalami atau mungkin memberikan kritik kepada orang lain. Menjadi pengkritik. Iya. Dan kenapa tuh kejadiannya? Bagaimana itu bisa terjadi? Apa tuh alasannya jadi pengkritik ya? Betul. Karena kan kita semua mungkin udah punya alasan masing-masing dan punya latar belakang masing-masing yang membuat kita memberikan kritik atau menerima kritik. Nah, kalau bicara soal kritik nih, mungkin kita lihat dulu ya. Karena kalau kita bicara kritik kan, hari-hari ini kecenderungannya kayak kritik seolah-olah negatif. Iya. Kritik kayak seolah-olah tuh kayaknya kok ada unsur kebencian, kemarahan, kekecewaan, iri juga bisa loh. Mungkin karena jadi iri jadinya kritik. Nah, kalau kita lihat dari sini kan kita bisa bicara tentang kritik dan juga intensinya. Iya, itu penting banget ya. Betul. Di balik kritik itu apa sih intensinya? Biasanya kritik itu terjadinya kenapa sih? Iya, kalau dari apa sendiri sih, pernah ngalamin bahkan sering ya dikritik itu. Nah, biasanya orang mengkritik itu mengkritik cara penyampaian, cara bicara gitu. Nah, terus kadang-kadang juga yang dikritik itu kok nggak berbobot gitu ya. Terus kadang-kadang juga yang dikritik juga penampilan juga. Dari berbagai hal ya misalkan. Terus cara bicara kayak begitu. Nah, kadang-kadang juga mereka mengkritik tidak melihat sebetulnya maksudnya itu apa gitu, hanya melihat penggalan-penggalannya aja. Jadi belum melihat keseluruhan, tapi sudah ibaratnya langsung deh ngambil ibaratnya kesimpulan. Ini kayaknya mesti gini dong, harusnya gini dong. Padahal dalam prosesnya itu gak menemani, misalnya contohnya gitu ya. Itu kalau dari papa, kalau dari mama misalnya. Dari mama, kalau toh kita kepingin mengkritik itu karena kita sayang supaya orang itu bisa jauh lebih baik lagi. Sebetulnya kan kita harusnya intensinya. Kritiknya adalah kita punya motivasi untuk menjadikan orang itu jauh lebih baik. Berarti ibaratnya dari kritik ini sendiri kita gali dulu dari intensinya. Intensinya ini adalah untuk menjatuhkan atau untuk membangun. Karena sayangnya banyak juga kritik yang intensinya untuk menjatuhkan. Jadi kalau kita misalnya kritik karena untuk menjatuhkan, ujungnya nggak ketemu juga. Gimana kita bisa melihat orang ini lebih baik lagi? Jika nggak selesai akhirnya. Karena kita merasa kok waktu kritikan itu masuk, kita terima, kita tahu nih, kita punya impression. Ini sebenarnya kritik ini maksudnya apa nih, kita bisa ngerasa seperti itu. Nah, makanya akan lebih bijaksana apa yang kita lakukan dalam kritikan itu adalah betul-betul yang membangun ya. Bukan menghancurkan bukan menjatuhkan juga seperti itu. Nah, ini menarik kalau kita bicara kritik yang membangun, karena tadi kan Mama sempat bilang kaitannya dengan cara penyampaian ya. Kalau kita menyampaikan kritiknya dengan emosi misalnya, itu beda banget tuh. Itu beda dengan ketika kita menyampaikan kritik dengan intensi untuk memberikan saran dan yang bijaksana lah. Yang kayak misalnya contoh waktu itu ada temanku yang kasih ibaratnya kritik, tapi aku lihat tuh positif juga, karena waktu itu aku sempat ngomong bahasa Inggris tapi salah gitu ya pronunciation-nya. Lalu dia kasih tahu, Gar, tolong jangan ngomong kayak gitu. Dibenarkan, pronunciation-nya yang benar kayak apa, pronounce-nya kayak gini gitu. Terus dia jelaskan, alasanku jelasin kayak gini karena kan kamu ngajar nggak? Jadi karena kamu mengajar, jadi murid-murid akan follow kamu ketika kamu bicara ini, dia kan believe, ini guruku ngomong gini, ya aku akan percaya. Yang benar yang ini. Betul. Sehingga yang kamu sampaikan tuh masih betul. Nah, cara dia memberikan kritik seperti itu, aku lihat itu membangun. Karena dia memberikan alasannya. Karena dia memberikan alasannya. Gar, aku ngomong kayak gini karena ini. Tujuannya adalah untuk ini. Nah, ketika aku udah bisa ibaratnya ngomong atau pronounce yang baik, yang lebih baik dari sebelumnya, dia juga kasih yang itu nggak, yang ini nih gitu. Dia mengapresiasi juga ya. Betul, jadi ada prosesnya. Padahal
aku rasa setiap kita bertanggung jawab dengan kritik yang kita sampaikan. Menurut Mama gimana? Ya, makanya sebetulnya jangan mengkritik personalnya. Tapi kita mesti mengkritik ya profesionalnya, kinerjanya seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang mengkritik juga asal ngomong, tapi sebetulnya tidak menguasai bidangnya. Tapi apalagi kalau nggak dipakarnya dia ya. Iya, sebetulnya akan lebih bijaksana kalau dia mengkritik, dia juga menguasai bidangnya. Dia tahu bidangnya, dan bahkan kritik itu juga memberikan saran yang membangun, solusi yang membangun dia seperti itu. Karena dia menguasai bidangnya. Apalagi sekarang kan ada sosial media, kita bisa kasih kritik mungkin lebih leluasa, apalagi kan nggak kelihatan kan, kayak ibaratnya kita kasih komen dan lain sebagainya. Nggak ada tatap mukanya kan? Ya, betul. Nah jadinya ketika kita kasih kritik, tapi kritik ini pun dibawa kemana dan hasilnya seperti apa, jadi nggak tahu. Iya. Nah kira-kira gimana ya caranya untuk mengkritik tapi yang lebih ke positif, karena kan selama ini kita mikirnya kritik itu kayak negatif, kebencian, kemarahan, iri hati, kekecewaan gitu. Nah, mungkin kalau dari Papa, misalnya sekarang sebelum kita melemparkan kritik itu kepada orang lain, coba lemparkan kata-kata itu ke diri kita sendiri. Betul. Nah, waktu kata-kata itu dilempar ke diri kita sendiri, ternyata kita sendiri juga nggak senang. Jangan dilempar ke orang lain. Nah, kamu sendiri dikritik itu aja nggak suka. Iya, karena ada orang kayak gitu tuh suka mengkritik, tapi ketika dikritik nggak mau. Dia nggak mau. Nah, sebelum dia lempar kata-kata itu ke orang lain, tes dulu dong ke dirinya. Kamu kalau terima kritikan ini senang nggak? Aku nggak senang, ya nggak nyaman. Ya udah jangan. Jadi kita ngetes dulu sebelum kita kasih ke orang itu. Kita ngetes dulu. Nih kalau kita dengar kayak gini oke, atau nggak? Kalau nggak ya mendingan nggak usah gitu ya. Iya. Kalau dari Mama gimana? Kira-kira yang bijak aku gimana? Biasanya kalau melihat ya dengan orang lain gitu ya, dan merasa kayaknya sayang ya, sebetulnya dia bisa lebih baik lagi gitu. Saya datengin gitu. Saya kepingin nyampein sesuatu deh. Tapi ya ini tergantung kamu lah yang menerima atau tidaknya. Tapi setidaknya udah menyampaikan bahwa ini loh maksud saya tuh untuk kebaikan kamu gitu. Saya bicara ini untuk kebaikan kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa terima, ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Jadi fair lah gitu loh. Kita nggak menuntut orang itu untuk langsung berubah saat itu juga. Dan memaksa untuk menerima juga. Betul. Sehingga orang itu aman juga dengan kita, dan dia juga akan bisa menyaring semua apa yang kita katakan, karena buat pendekatan kita dengan dia kita sampaikan, dia nggak defense gitu, dia bisa terbuka, terima, dan nanti mungkin dia bisa menyaring itu dan juga merenungkannya dengan dirinya, sehingga nanti dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin yang kita juga bisa lakukan adalah kita cek dulu intensi kita nih ketika sebelum kritik. Kenapa ya aku kritik dia, ada apa ya? Maksudnya jangan sampai kita juga menetik karena ada personal matters. Karena iri, karena merasa berkompetisi. Jadi kita menguji dulu diri kita juga. Merasa kayaknya lebih baik. Dicek dulu. Dan kemudian kritik yang diberikan pun juga perlu berkualitas gitu loh. Nah, ini kira-kira gimana nih? Apa nih kritik yang berkualitas tuh kayak apa sih? Dia mesti punya latar belakang yang cukup baik ya. Tentunya juga kalau dia mengkritik, dia literasinya cukup nggak dia? Untuk mencari tahu. Dan juga dia mempunyai dasar yang cukup kuat juga gitu ya. Kadang-kadang dia memang orang ahli, tapi bukan di bidangnya. Dia mengkritik orang lain yang sebetulnya bukan bidangnya. Tapi karena orang ini mungkin dia populer, dia sebagai ahli, dia jadi mengambil posisi yang bukan di ranahnya dia. Nah, itu juga mesti bijaksana, jangan. Untuk tahu ranahnya lah, ranah kritik yang tepat seperti apa ya. Dan juga mungkin kayak gini, kritik yang berkualitas tuh gini, ketika dalam perjalanan itu kita tahu perjalanan orang ini ya misalnya, sehingga ketika kita kasih kritik itu nggak setengah-setengah gitu loh, atau kita cuma tahu kisahnya dulu, tapi nggak tahu kisahnya sekarang, atau kita nggak ngikutin. Sehingga ketika kita kasih kritik itu nggak menyeluruh gitu. Dan nggak tepat sasaran gitu. Karena kita nggak tahu, tapi karena ibaratnya pengetahuan kita terbatas, pengetahuan kita minim tentang orang atau situasi tertentu yang kita kritik, jadinya kritik itu nggak bisa terlalu bermanfaat, dan juga kualitasnya juga perlu dicek lagi gitu. Jadi ibaratnya gini,
buat apa kita mengkritik? Kalau kita juga nggak tahu. Kalau kita juga nggak tahu. Kalau kita juga nggak ngecek dulu. Ya, ngecek dulu. Apalagi gini ya, kita mengkritik orang yang berprestasi Ya, dan prestasinya itu udah berdampak, yes. ya kan? Nah, terus kita mengkritik orang itu tapi kita nggak punya prestasi, Iya, hidup kita paham. nggak berdampak, Iya. nggak fair dong. Nggak fair. Yes, paham. Iya kan? Paham. Karena kan kalau di kolom kritik orang itu kita nggak tahu orang itu udah punya prestasi, orang itu udah punya satu journey yang baik, kita kan nggak tahu gitu. Tapi akhirnya semua akan terlihat sih, Ya, betul. karena pengkritik yang sejati adalah pengkritik yang motivasinya murni ya. Dia benar-benar untuk membangun, bukan menjatuhkan. Bahkan pengkritik yang sejati dia tidak sedang mau berkompetisi untuk merasa lebih baik dari orang itu, tapi dia ingin supaya orang itu menjadi lebih baik lagi. Dan cukup fair juga ketika fair, orang iya. itu juga udah lebih baik, dia Iya. bisa Ya, mengapresiasi dia bisa juga. mengapresiasi, betul. Iya, jangan sampai hanya kritik-kritik aja, tapi ketika ada kemajuan orang itu ada, Iya, tapi nggak iya. memberikan ibaratnya umpan balik lagi, Iya. kasih Iya. feedback, kamu oke loh dan lain sebagainya. Dan memang antara kritik sama apresiasi mesti balance. Iya, betul. Nah, karena porsi orang lebih gampang mengkritik Daripada Yes. memberi daripada apresiasi. mengapresiasi. Ada Iya. saat-saat seperti Nah. itu ya. Jadi misalnya gini, boleh mengkritik asal jangan lupa mengapresiasi dong. Iya. Nah, Karena itu juga terjadi loh, kadang-kadang di keluarga juga ada ya. Ibaratnya misalnya di keluarga, di pekerjaan, misalnya di keluarga lah sih. Ada saat-saat dimana mungkin nggak sadar kita. Iya. Kritik anak kita misalnya, kritik pasangan kita, atau di kerjaan, ngeritik kolega kita, Iya. ngeritik bos kita. Karena kita nggak tahu yang mereka hadapi itu apa iya. ya. Nah, kalau di keluarga kan beda, karena udah ada hubungannya. Iya. Tapi di dalam keluarga itu kita harus jaga bahwa apa yang kita lakukan dalam kritik itu jangan sampai merusak kehidupan keluarga, Iya, iya. merusak kesatuan Keharmonisan keluarga merusak juga. keharmonisan keluarga. Jangan sampai kritik itu akhirnya bukan membangun anggota keluarga kita, malah menghancurkan anggota keluarga kita. Jadi biarlah kritik di dalam keluarga itu sifatnya benar-benar membuat anggota keluarga kita menjadi pribadi yang maksimal. Yes. Betul. Pribadi akan menemukan potensinya Iya. gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang kan misalnya orang tua kritik anaknya, padahal sebetulnya anak ini punya potensi di area yang lain. Betul, kayak kok nilainya nggak bagus-bagus Oh. sih ini misalnya gini. Iya kan, misalnya nih anak ini memang bukan potensinya di teknik, ya kan? Yang dikritik kamu nggak bisa di teknik, padahal di potensi yang seni, yang art, anak ini luar biasa. Nah, jadi dia nggak mengapresiasi sisi yang lainnya, gitu. Nah, itu juga nggak bijaksana ya, gitu. Nah, kalau di dalam pekerjaan mengkritik itu biasanya kan ukurannya itu kan Performance-nya. performance-nya seperti itu ya. Memang di kantor ya kadang-kadang itu yang jadi ukurannya, gitu. Nah, makanya kalau kita menerima kritikan menyangkut performance kita juga mesti rendah hati lah. Iya. Nah, karena apapun di dalam lingkungan kantor ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, gitu. Kalau misalkan kritik di sosial media nih, karena kan kadang-kadang kita suka sebagai netizen Indonesia, kadang kita suka misalnya kasih Netizen komen, plus 62 kasih terkenal komen, dengan kritikannya. dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana ya kita bisa ibaratnya mengkritik yang bijaksana gitu di Iya. area sosial media gitu. Itu ya, sosial media itu kan udah area yang Maya, istilahnya dunia maya. udah dunia maya yang kalau udah sekali kita lepasin Nggak bisa kritikan diambil, itu udah nggak tarik bisa lagi. ditarik Iya, lagi, betul. nggak bisa kata aduh minta maaf ya, itu udah keluar kata-kata. Iya, Jadi betul. bijaksanalah, hati-hatilah dalam mengkritik atau memberikan sesuatu pendapat di media sosial. Betul. Karena resikonya. Resikonya dan itu mencerminkan siapa diri kita. Iya. Kita sedang memperkenalkan diri kita di hadapan orang melalui kritikan itu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita nih jadi pribadi yang menerima kritik, misalnya, kita enaknya seperti apa sih responnya? Kalau kita mendapatkan kritik, ya kita mesti ya introspeksi juga diri kita gitu ya. Iya. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Iya, gitu iya. loh. Jadi ngelihatnya dari angle positif dulu Iya, aja ya. yang positif dulu, jangan negatif, Iya. cepet-cepet negatif gitu. Iya. Iya. Dan kalau misalnya itu juga nggak benar ya kita tinggal Ya, kita uji nggak usah, aja. Iya. kita nggak usah terus terintimidasi gitu. Aduh kok Iya. begini, nggak usah. Iya. Kita percaya yakin bahwa
apa yang kita lakukan ini yang baik, yang Iya. benar. Gitu. Kalau dari Bapak sih, orang tuh mengkritik kita tuh kan ya boleh-boleh aja. Kita kan nggak bisa bilang, jangan kritik aku ya, namanya juga manusia kan. Tapi cara kita meresponi kritik itu yang penting. Betul. Karena di dalam hidup itu orang mengkritik kita selalu ada aja. Dan dalam hidup itu selalu orang bilang kamu kurang, kamu begitu, ada aja. Gitu. Nah, tapi kita jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh apa Iya. kata orang. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh apa kata orang. Akhirnya kita sendiri nggak menjadi pribadi yang confident. Karena urusan kalau aku gini dikritik, aku gini dikritik. Nah, jadi ketika kita menerima kritikan itu, kita harus menjadi orang yang terbuka juga dan mengakui kalau memang ada bagian kita, wah ini kayaknya benar nih. Karena kadang-kadang jangan-jangan kritikan itu juga menjaga kita, Iya, betul. Iya. mengingatkan kita, Betul. bahkan membuat kita jadi ngerem. Iya, Iya. betul. Mungkin udah kebablasan nih kayaknya nih. Kayaknya udah kebablasan nih. Jadi wah, kadang-kadang dengan kritikan itu kita kayak disadarkan kan, gitu. Iya. Oh berarti ini ada sesuatu yang mesti direm. Iya. Nah, jadi Stop. kita sekarang harus meresponi setiap kritikan itu dengan bijaksana. Iya. Karena apa? Kita nggak bisa mengendalikan orang yang mengkritik kita, nggak bisa. Iya. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita ketika kita dikritik. Oh, that's good. Iya. Kalau gitu berarti kritik boleh asal, kalau dari Mama gimana? Kritik boleh asal Asal kita seperti tadi itu ya, tetap memperhatikan etika kan. jadi kritik boleh asalkan kita memperhatikan etikanya, cara kita menyampaikan, Iya. dan juga bagaimana kita menyampaikannya itu Iya, penting. Ternyata betul. lebih penting ya. Iya. Kalau dari Pap, Ya, jadi kritik boleh asal membangun, bukan menghancurkan ya. oke. Kritik itu yang penting membangun orangnya dan Iya. bukan Jadi- menghancurkan. Jadi lebih ke intensinya ya. Iya, Iya. betul. Intensinya tuh kira-kira seperti apa ya, untuk apa ya? Apakah kita melihat orang itu jadi lebih baik lagi, Iya. atau misalkan kita malah kepengen orang itu jadi jatuh, itu kan jadi Iya. beda ya. Iya. Gitu. Kalau aku mungkin lebih kepada kritik boleh asal dari area kinerjanya, bukan personalnya. Jadi maksudnya sebelum kita tuh mengkritik, kita cek dulu nih, ini ada personal issue nggak ya, ada personal matter nggak ya sama orang ini. Kalau Iya. kita mau kasih supaya kritik itu sehat, jangan sampai kritik itu kan nggak sehat ya. Kalau memang untuk kinerjanya ya udah secara profesional aja kritik itu diberikan, tapi nggak kena ke personalnya. Iya. Betul. Nah, kalau dari sahabat tuh terbaik nih, kira-kira Iya. kritik itu boleh asal apa, sahabat? Mungkin sahabat bisa masukkan di dalam kolom komentar dan bisa share sedikit tentang pandangan dari sahabat. Kira-kira kritik itu boleh asalkan apa sih? Hari ini sampai sini dulu episode kita. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi tentunya. Iya. Sampai jumpa sahabat tuh Sampai terbaik. jumpa. Sampai jumpa.